ingat lagi satu cerita. Cerita? Nak dengar, nak dengar? Nak dengar? Alah. Pada zaman dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2, kelompok antropologi kelas 11 dari SMA Negeri 2 Lamongan. Nah, kami di sini akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu nih. Nah, dari aku dulu ya. Namaku Nabila Eka Safitri dari absen 24. Namaku Elina Larasati Sandra Putri, absen 9. Namaku Nadia Bariatul Mutamimah dari absen 25. Dan namaku Fatimah Zahra dari absen 12. Nah teman-teman, sebenarnya di sini kami beranggotakan 5 dan salah satunya adalah Bintang yang menjadi editor dari podcast kali ini. Nah sebelumnya aku nih mau mengucapkan kepada teman-teman sekalian selamat datang di Paradigma, podcast antropologi ragawi dan diskusi cabang kajiannya pada manusia. Nah teman-teman, aku mau tanya nih, kalian ini kan lagi mengkaji dan membahas nih tentang antropologi. Apa sih yang kalian ketahui dari antropologi itu sendiri? Menurutku antropologi itu kayak mempelajari tentang budaya-budaya masyarakat dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun kayaknya masih dipelajari, dikaji. Kalau dari kalian berdua nih, gimana? Kalau aku, antropologi sendiri adalah hubungan interaksi antara manusia dan kehidupan sih. Kalau aku juga mau nambahin juga ya dari kami berdua, antropologi ragawi itu juga berguna untuk ilmu forensik ya, buat kayak buat jenazah-jenazah kayak gitu. Ya sih, dari jawaban kalian bertiga nih emang benar. Karena emang dari dasarnya sendiri ya, ilmu antropologi adalah ilmu yang belajar tentang manusia, kebudayaan, dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, tapi untuk pembahasannya, kita sebutin tadi nih, antropologi ragawi. Sebenarnya aku tuh nggak begitu familiar lah ya, belum begitu paham nih mengenai antropologi ragawi itu sendiri. Nah, dari salah satu dari kalian, mungkin gimana menurut kalian? Nah, kalau dari sumber yang udah aku baca, jadi antropologi ragawi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang fisik manusia yang berkaitan dengan lingkungan, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Nah, antropologi ragawi ini biasa disebut juga dengan antropologi biologis yang menekuni keberagaman biologis individu baik dari ruang maupun dari waktu. Nah, keberagaman dalam ruang sendiri dipelajari oleh perbandingan logis atau antropolog geografis yang membahas tentang suku bangsa dan mengkategorikan antropologi sebagai orang atau biotipologi. Gitu. Nah, tapi dari penjelasannya Zahra nih, menurut kalian tuh seberapa penting sih antropologi ragawi ini yang kita pelajari? Nah, kalian tahu nggak sih, antropologi ragawi itu penting banget kalau dipelajari ya. Gimana itu kok? Bisa penting banget nih. Antropologi ragawi ini penting karena dapat membantu kita ya dalam memahami bagaimana manusia berevolusi dari nenek moyang primata tadi ya guys ya. Terus tidak hanya itu, antropologi ragawi juga membantu kita dalam bidang medis, kayak forensik yang tadi lo bilang bisa jadi awal tadi ya. Kamu nengok Iya betul. Kayak yang forensik meneliti jenazah tadi. Berarti bener ya, apa kayak ada faktanya gitu loh. Kalau antropologi ragawi ini emang bener, nggak cuma sekedar cabang dari ilmu antropologi yang selesai gitu aja. Tapi dari aku sendiri sih aku yakin ya, dari semua cabang ilmu antropologi itu nggak akan ada yang sia-sia karena sifatnya dari ilmu antropologi sendiri untuk mengkaji perilaku manusia. Nah, kalian bertiga nih udah ada dua penjelasan. Tapi kalian udah paham nggak sih sedikit sejarah gitu, sedikit sejarah tentang antropologi ragawi? Nggak ada sih. Nah, berarti ini bagian aku nih yang udah tahu dikit. Jadi, antropologi fisik itu mulai muncul, atau antropologi ragawi itu udah mulai muncul sejak abad ke-18 guys. Sebagai bagian dalam usaha pengklasifikasian ras-ras manusia, dan antropologi ragawi atau antropologi fisik ini pertama kali itu dikembangkan atau bisa disebut ditemukan gitu lah ya, salah satu dokter yang berasal dari Jerman. Jadi dokter ini tuh berkeluarga negaraan Jerman yang bernama Johann Friedrich Blumenbach. Nah dia ini berasal dari Gothen. Oh gitu ya. Kayak gimana gitu? Aku kan bisa nih ya. Nah jadi dia ini berkelahiran di Jerman pada tahun 1752 deh ingatku, sampai dengan tutup usia pada tahun 1840. Nah, sih dulu tuh kayaknya umurnya tuh panjang ya.
mungkin dari pola hidupnya juga yang sekarang kali Iya. ya. Soalnya kita udah kayak Iya. banyak lah. Lanjutin ya. Nah, pada tahun 1830 sampai dengan 1840-an, antropologi fisik ini atau antropologi ragawi memegang peranan utama dalam perdebatan mengenai perbudakan antar karya ilmiah ahli berkebangsaan dari Inggris yang bernama James Cowell Pritchard dengan karya Samuel George Morton yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi mereka ini melakukan perdebatan mengenai karya ilmiah dari antropologi itu sendiri. Nah, lanjut ya. Pada abad ke-19, antropologi fisik dari Prancis lebih tepatnya, yakni Paul Broca yang lahir pada tahun 1824 sampai dengan 1880. Nah, dia ini memfokuskan penelitian terhadap anatomi tengkorak dan kraniometri. Jadi Itu kayak otak gitu ya. betul. Jadi dia kayak memfokuskan dari antropologi ragawi yang awalnya tuh banyak gede gitu. Jadi lebih spesifik lagi supaya pengkajiannya itu lebih gampang. Nah, kemudian kita flashback nih ke Jerman. Di Jerman muncul aliran Jerman dengan nama Rudolf Richard sebagai pelopornya. Nah, di lokasi yang lain, aliran Amerika berkonsentrasi pada sisa-sisa kerangka penduduk asli benua Amerika Utara yang melakukan pendekatan 4 bidang. Banyak kan pendekatannya? Istilah antropologi biologi juga mencakup data non-fisik seperti marker genetika, perilaku primata, bukan manusia, dan lain sebagainya. Nah, gini istilah dari antropologi biologi itu udah sering kita anggap sebagai antropologi fisik itu tadi, atau juga antropologi ragawi. Nah, itu sebetulnya tuh dari ketiga nama ini punya arti yang sama. Gitu sih kalau sejarah yang aku tahu nih, itu aku baca di beberapa buku sih. Nah, tapi kalau dari cabang-cabang ilmu sendirinya tuh, ilmu antropologi ragawi sendiri tuh ya aku kurang ngerti gitu ya, aku kayak kurang gimana sih ini, gimana gitu. Nah, kalian yang tahu nih, Aku sih yang tahu. boleh Nah, banget bagi gitu. cabang-cabang kalau antropologi sendiri, ilmu antropologi sendiri kan ada cabangnya. Iya. Nah, pastinya antropologi ragawi juga punya cabang tuh. Yang pertama ada paleoantropologi. Paleoantropologi ini bagian dari antropologi ragawi yang menelaah tentang asal usul atau terciptanya dan perkembangan manusia, terjadinya dan perkembangan manusia itu sendiri ya. Jadi objek penelitiannya itu berkaitan dengan fosil-fosil manusia, kayak sisa-sisa tubuhnya yang udah jadi batu tuh di dalam tanah itu. Berarti udah kependem gitu Iya, selama mungkin ratusan tahun ya. Iya. Terus yang kedua itu ada yang namanya somatologi. Somatologi, ya. Somatologi itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan dalam keberagaman ciri fisik manusia. Itu bisa dilihat dari segi genotip maupun dari fenotip. Kalian tentu pasti sudah tahu kan ya genotip sama fenotip itu ya. Kalau genotip itu kan berkaitan dengan susunan gen yang ada di dalam tubuh kita, dan kita tuh nggak bisa lihat secara mata telanjang gitu ya. Contohnya kayak susunan DNA, RNA gitu. Nah, kalau fenotip itu kita bisa lihat secara langsung. Jadi sifatnya itu bisa dilihat secara fisik ya, kayak warna rambut kita, terus bentuk muka, bentuk hidung dan lain sebagainya. Tuh. Terus yang ketiga ada namanya antropometri. Antropometri unik ya. Iya. Jadi antropometri itu lebih berfokus pada pengukuran tubuh manusia. Jadi nantinya didapatkan beragam variasi dari bentuk manusia dilihat dari Berarti panjangnya. dia kayak mengkaji, bener-bener kayak tulang-tulang gitu. Iya, dikaji berapa sih panjangnya gitu. Nah, ini juga ada manfaatnya kayak dalam bidang kesehatan, forensik, sama ergonomi. Terus kalian mau tahu yang terakhir apa namanya? Itu namanya agak susah ya. Namanya itu epidemiologi antropologi. Gimana? Epidemiologi antropologi. Susah ya? Iya. Beneran susah guys ternyata. Dan ini tuh mengkaji tentang penyakit yang dialami manusia dari aspek biologis dan juga budaya.
Jadi di ilmu ini kita itu bisa mengetahui bagaimana sih hubungan antara biologis dan budaya itu dengan kesehatan dan penyakit yang diderita berjalannya masyarakat itu sendiri. Berarti apa itu yang Epidemiologi antropologi. epidemiologi antropologi guys. Jadi epidemiologi antropologi ini berarti bisa ngaji ini nggak sih fenomena waktu covid itu dia kan Bisa. udah tahun 2019 tuh 2020, 2021, 2022 bahkan 2023 tuh masih sering kan kita pakai masker itu masih sering banget. Nah berarti dari cabang ilmu antropologi ragawi itu bisa mengkaji fenomena tersebut kan karena kan itu mengubah tatanan budaya juga kan ya dari awalnya gimana jadi gimana Apalagi pas covid kan ya. itu kan lama tuh udah lama terus kita jarang kontekan sama orang juga gitu. Jadi berarti dari kalian bertiga nih berempat sama aku berempat ini saya yakin ya kalau antropologi ragawi itu memang beneran ada manfaatnya. Ya, pastinya sih karena semua ilmu yang ada di dunia itu pasti ada manfaatnya. Nggak mungkin nggak ada. Iya mungkin. Jadi antropologi itu emang beneran worth it ya, worth it banget buat kita pelajarin karena bisa mengkaji sesuatu. Nah, buat kalian-kalian nih yang nonton podcast kita di masa depan, kalian tuh wajib belajar antropologi guys. Biar apa? Biar bisa mengkaji kita ini kan udah nggak ketemu lagi ya di tahun depan ya. Betul. Gitu. Udah nggak sih pembahasan kita kali ini? Semoga podcast kali ini tuh bisa bermanfaat bagi semuanya dan pastinya bermanfaat juga buat kita. Kalau ada diskusi yang lebih lanjut bisa kita diskusikan di lain waktu. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast dari Paradigma, podcast antropologi ragawi dan diskusi cabang kajiannya pada manusia. Aku ada pantun nih, kita Kalian udah cakep ya? Ya. Ayu Ting Ting is eating. Cakep. Thank you for everything. Dadah. Salam. Lahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah ceritanya.